Assalamualaikum, selamat datang kembali di Cast Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah dari negara Amerika Serikat. Ayo kita bahas. Di sekolah kita diajarkan di pelajaran-pelajaran sejarah kalau orang yang pertama kali menemukan benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Tetapi menurut catatan sejarah, Christopher Columbus bukanlah orang yang pertama kali sampai di Amerika atau menemukan benua Amerika. Ada manusia lain di masa lalu yang sudah terlebih dahulu menemukan benua Amerika. Bangsa tersebut ataupun orang-orang tersebut adalah suku Indian. Di mana suku Indian itu diperkirakan sudah sampai di benua Amerika. Mereka sudah menemukan benua Amerika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Orang-orang suku Indian ini bermigrasi dari Asia menuju ke benua Amerika. Yang dulunya mereka melewati jembatan es yang berada di wilayah Alaska atau Siberia. Jadi di wilayah Alaska tersebut dulu ada sebuah jembatan yang kemudian menghubungkan antara benua Asia dan juga benua Amerika. Suku Indian ataupun orang-orang dari suku Indian itu sudah terlebih dahulu menetap di benua Amerika. Mereka sudah berada di sana, berbaur dengan alam, berinteraksi dengan alam. Dulunya mereka itu santuy-santuy aja di sana. Sebelum akhirnya datang bangsa Eropa yang membawa penyakitnya juga bersama mereka, virus-virusnya juga bersama mereka. Suasana dari kota-kota yang ada di benua Amerika sebelum tahun 1800-an dengan di zaman sekarang ini tentunya sangat-sangat berbeda jauh. Seperti contoh gambar berikut ini. Nah, ini adalah lukisan yang dibuat sekitar tahun 1800-an. Di Amerika pada saat itu banyak sekali pohon-pohonan di sana, dan kalau kita bandingkan dengan kondisi kota-kota di Amerika saat ini, kita melihat perbedaan yang sangat jauh. Dulu banyak sekali pohon-pohon yang kemudian di lingkungan tersebut, di daerah tersebut terdapat suku Indian, orang pribumi di sana yang bertahan hidup dengan cara berburu, ada juga dengan cara bertani dan lain sebagainya. Di gambar kedua kita diperlihatkan kondisi kota New York saat ini yang ditumbuhi bukan pepohonan, tetapi gedung-gedung pencakar langit dengan kemajuan teknologi yang sangat maju. Sejarah orang-orang suku Indian ini diperkirakan berasal dari Asia. Dilihat dari kemiripan ciri-ciri fisik mereka dengan orang-orang Asia. Jadi orang-orang suku Indian bermigrasi dengan cara berkelompok, ya, menyebar ke berbagai sudut wilayah dari benua Amerika, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan budaya yang berkembang di masyarakat itu. Ada sekitar 300 bahasa yang berkembang, bahasa yang berbeda. Lalu apa yang menyebabkan orang-orang dari suku Indian ini bermigrasi ke Amerika? Para sejarawan ada yang mengatakan kalau orang-orang dari suku Indian ini bermigrasi untuk mencari makanan, iklim yang baik untuk membuat suatu peradaban. Dan ada juga yang mengatakan kalau orang-orang Indian ini bermigrasi untuk alasan religius atau alasan keagamaan. Berkembang peradaban yang cukup maju, salah satu contohnya adalah bangsa Maya itu bisa membuat kalender versi mereka sendiri. Itu artinya mereka sudah memahami dan juga mempelajari ilmu-ilmu tentang astronomi. Seperti bangsa Aztec dan juga bangsa Inca, suku Inca itu mereka sudah bisa membuat sistem irigasi, bisa membuat sistem pertanian yang cukup efektif. Baru kemudian setelah abad pertengahan, datanglah orang-orang dari bangsa Eropa. Christopher Columbus bersama dengan kawan-kawannya. Dengan membawa penyakitnya juga. Seperti flu yang dulunya tidak ada di benua Amerika, memberikan dampak negatif bagi para penduduk pribumi. Dimana orang-orang pribumi karena mereka tidak terbiasa dengan penyakit-penyakit semacam itu, yang pada akhirnya mengakibatkan jutaan penduduk meninggal akibat terserang virus yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak dirancang untuk menghadapi virus-virus tersebut. Pertanyaan selanjutnya juga, apakah Christopher Columbus itu adalah orang Kaukasia pertama yang sampai di Amerika? Jawabannya juga tidak, karena sebelum Christopher Columbus, bangsa Viking sudah terlebih dahulu mencapai Amerika pada sekitar tahun 1000-an. Karena kita tahu bahwa bangsa Viking ini adalah bangsa yang sering berlayar ke seluruh penjuru dunia. Jadi ceritanya pada saat itu bangsa Viking akan berlayar dari Islandia menuju ke Greenland. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka kemudian
menemui badai yang menyerang kapal mereka. Ini yang kemudian membuat mereka terdampar di benua Amerika. Mereka kemudian tidak menetap di sana. Mereka hanya mendirikan camp-camp. Salah satunya di wilayah Newfoundland. Nah, Newfoundland ini di zaman sekarang dikenal sebagai wilayah New England yang berada di sebelah timur Amerika Serikat. Anggota Viking yang lain juga sempat mendirikan camp-camp di sekitaran sungai Saint Lawrence River. Akan tetapi mereka tidak hidup menetap di sana dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Negara yang pertama kali mencoba mendirikan koloni di benua Amerika itu adalah bangsa Spanyol, yang kemudian diikuti oleh bangsa Portugis. Nah, karena bangsa Spanyol dilihat sudah berhasil mendirikan koloni di sana dan mendapatkan keuntungan yang besar, bangsa-bangsa Eropa yang lain kemudian agak iri nih sama Spanyol nih. Oh, bangsa Spanyol ini bisa kayaknya. Nah, mereka itu mendapatkan keuntungan ini kalau pergi ke dunia baru itu. Gimana kalau kita nggak pergi juga? Nah, ini yang kemudian memberikan motivasi kepada bangsa Eropa yang lain untuk memperebutkan wilayah yang ada di benua baru atau benua Amerika ini. Baru kemudian masuk Portugis, Inggris, Belanda, dan juga Perancis. Nah, tetapi Inggris ini agak belakangan ini mereka bergabungnya. Ya, kemudian di Amerika Selatan sudah dikuasai oleh Spanyol dan juga Portugis. Lalu di Amerika Utara masih agak kosong nih. Nah, karena ada kekosongan ini maka masuk kemudian Perancis di situ dan Belanda. Nah, tetapi yang lebih mendominasi pada awalnya yaitu Perancis. Baru kemudian Inggris mencoba masuk ke benua baru, ke benua Amerika ini. Ketika Inggris mencoba masuk ke sana, mencoba akan mendirikan koloni di Amerika Utara, mereka pada awalnya menemukan kesulitan untuk mendirikan koloni di sana. Akan tetapi lambat laun mereka berhasil mendirikan koloni dan ya secara langsung mereka akan langsung berseteru dengan Prancis ini untuk memperebutkan Amerika Utara. Yang kemudian perang antara Inggris dan juga Prancis tidak bisa dihindari. Maka terjadilah perang yang kemudian disebut sebagai Perang 7 tahun. Ya karena memang perang itu terjadi selama 7 tahun. Yang pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Kenapa Inggris menang pada perang itu? Karena pada saat itu Prancis masih menghadapi konflik internal di negaranya. Sekitar abad 17 sampai 18 itu Prancis sedang menghadapi perang Napoleon pada saat itu. Ini yang kemudian memberikan keuntungan kepada Inggris untuk menguasai, untuk memenangkan perang. Dan pada akhirnya Inggris kemudian mendirikan koloni-koloni di beberapa wilayah di Amerika Utara. Salah satunya yang kita tahu saat ini New England. Dari namanya saja, daerah itu memang dulunya merupakan tempat basis dari koloni Inggris pada saat itu. Baru kemudian ketika Inggris menang, terjadilah migrasi besar-besaran rakyat Inggris ke benua Amerika. Yang kemudian itu terjadi sekitar tahun 1600-an ya. Nah, di sekitar tahun tersebut, rakyat Inggris itu berbondong-bondong bermigrasi ke benua baru ini. Apa alasan banyaknya orang-orang dari rakyat Inggris ini yang bermigrasi ke Amerika? Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan hal tersebut. Alasan yang pertama adalah orang-orang Inggris pada saat itu dijanjikan tanah yang murah, tanah yang luas, namun kemudian memiliki harga yang murah. Nah, itu yang memotivasi mereka untuk mau bermigrasi ke benua baru tersebut. Yang kedua, mereka yang bermigrasi itu, para imigran ini, ingin melarikan diri dari otoritas gereja yang ada di Inggris pada saat itu, yang diketahui sangat otoriter pada saat itu. Kalau ada orang yang berseberangan dengan perintah dari gereja, maka mereka akan langsung dibakar itu di Inggris pada saat itu. Nah, ini yang kemudian membuat rakyat Inggris ingin mencari pelarian. Dan pelarian itu adalah benua Amerika. Hanya di Amerika ini, kalau mereka berseberangan pendapat mereka dengan gereja ataupun dengan otoritas keagamaan di situ, maka mereka bisa melarikan diri ini ke hutan-hutan, ke wilayah-wilayah dengan memanfaatkan luasnya benua Amerika. Nah, ini yang kemudian menumbuhkan faham liberalisme di Amerika Serikat dan juga toleransi yang sangat tinggi, yang sangat membudaya di Amerika. Karena pada saat itu sudah banyak masyarakat dari masyarakat Inggris yang bermigrasi ke benua Amerika, maka kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana imigran ini mengelola tanah yang diberikan kepada mereka. Dengan tanah yang luas itu, maka mereka membutuhkan pekerja. Lalu solusi yang ditawarkan oleh kerajaan Inggris adalah dengan merekrut para budak dari Afrika.
Nah, itu yang kemudian terjadi perekrutan budak secara besar-besaran untuk mengelola perkebunan-perkebunan dari koloni Inggris di Amerika. Salah satu punya keuntungan yang besar, contohnya yang pertama adalah perkebunan kapas, terus perkebunan tebu. Nah, itu salah satu komoditi andalan bagi Inggris pada saat itu yang mendapatkan cuan yang banyak. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi di sana masih feodal sekali di situ. Nah, lalu apa yang mendorong kemerdekaan Amerika Serikat pada saat itu? Inggris dan Perancis pada saat itu sudah berperang selama 7 tahun, maka Inggris kemudian berpikir bagaimana untuk melunasi ataupun membayarkan biaya-biaya perang untuk menggantikan biaya-biaya perang yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu, pada saat itu Inggris memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat menindas ataupun yang sangat merugikan bagi masyarakat koloni pada saat itu. Ini yang kemudian menjadi penyebab dari kemudian memberontak kepada kerajaan. Salah satu kebijakan yang membuat masyarakat koloni Amerika pada saat itu sangat menderita adalah hasil-hasil komoditi yang didapatkan baik dari perkebunan kapas ataupun perkebunan tebu hanya boleh dijual ke Inggris, tidak boleh dijual ke negara-negara yang lain. Yang pada akhirnya perang pun terjadi, perang antara Amerika dengan Inggris. Amerika menuntut kemerdekaan dengan melawan negara Inggris, yang kemudian berakhir pada kemenangan Amerika Serikat, yang pada akhirnya Amerika memproklamirkan kemerdekaan mereka pada tahun 1776. Salah satu alasan yang menyebabkan Amerika Serikat berhasil merdeka pada saat itu, jarak antara benua Amerika dan juga Inggris itu yang sangat jauh. Ini yang kemudian semakin mempermudah merdekanya Amerika Serikat pada saat itu dari Inggris. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.